Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron Semarang. Kami berdoa hadirat Tuhan menjangkau setiap kehidupan Anda dimanapun Anda berada melalui ibadah online hari ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home. Selamat bergabung di dalam keluarga besar Gereja Mawar Syaron. Dan untuk tetap terhubung bersama dengan kami, Anda dapat subscribe akun YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY. Atau Anda juga dapat follow Instagram kami @gmssemarang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, Anda juga belum memiliki komunitas rohani dan ingin bertumbuh bersama-sama, Anda dapat hubungi kami di WA 08222 30390. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, Anda dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda juga dapat melakukan scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu selalu sempurna. Kami rindu Tuhan dalam ibadah ini, Engkau segarkan kami dengan hadirat-Mu dan firman-Mu yang akan menguatkan kehidupan kami. Ini hati kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu dan beribadah bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan. Saya siap memuji Tuhan, amin. Sirnalah segala pergumulan, karena Kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkan ku dari dunia
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, bukan dengan kekuatanku
hidupku. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjagaku. Yes, amen. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu yang setia, yes, amen. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Kami percaya, yes, janji-Mu yang setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Ini iman kami Tuhan, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Oh Tuhan ku percaya, janji-Mu yang setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagi-Mu, tetap ku hidup, hidup bagi-Mu, tetap ku hidup, hidup bagi-Mu sampai selamanya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, jemaat Semarang ya. Saya kali ini hadir di hadapan Anda secara online karena situasi yang ada. Sedih sekali karena kita belum bisa berjumpa secara fisik, tetapi saya tetap mengucap syukur bahwa hari ini kita bisa bersama-sama di dalam hadirat-Nya. Saya berdoa bahwa apa yang akan saya sampaikan sebentar nanti akan menjadi berkat bagi Anda semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu sempurna Tuhan atas setiap kami. Kami merasakan sungguh kesetiaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kami.
sepanjang tahun yang lalu maupun memasuki di awal tahun yang baru ini, juga di waktu-waktu ke depan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Sebentar Tuhan, ketika hamba-Mu menyampaikan firman, biar di atas seorang manusia yang berbicara dan berkata-kata, biar terlebih Tuhan sendiri yang berbicara dan berkata-kata kepada setiap umat-Mu, kepada setiap jemaat-Mu. Roh Kudus, biar Engkau boleh meremakan setiap isi hati-Mu, setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan dalam hati setiap orang yang mendengarkannya, dan biar firman itu boleh menjadi kekuatan, penghiburan bagi setiap kami Tuhan, termasuk menjadi gada dan tongkat, tuntunan dan pimpinan Tuhan untuk kami menjalani hari demi hari di tahun 2021 ini. Kami sambut firman-Mu, urapi setiap kami dengan kuat kuasa darah Kristus, dengan pengurapan daripada Roh Kudus juga. Kami berdoa biar sungguh-sungguh hanya pribadi Allah saja yang kami izinkan bekerja di dalam penyampaian firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, hari ini saya rindu untuk menyampaikan seperti waktu-waktu sebelumnya. Jika Anda mungkin beberapa kali sudah pernah mendengarkan saya berkhotbah, seringkali di setiap awal tahun saya akan menyampaikan, akan membagikan sharing apa yang Tuhan taruh dalam hati saya secara pribadi terkait dengan pesan Tuhan tahunan. Tentunya sesuai dengan visi yang dicanangkan oleh Gereja Mawar Syaron, tetapi seringkali Tuhan itu berbicara di akhir tahun menjadi sebuah kebiasaan bagi kami, saya dan keluarga. Untuk di akhir tahun kami selalu naik ke Bukit Doa yang ada di kota Surabaya, dan kemudian kami akan mencari wajah Tuhan sebagai ibadah tahunan kami, dan di sana sambil kami rest, kami mengambil waktu sela di akhir tahun. Di situ biasanya Tuhan itu selalu berbicara, menuntun. Sejak tahun 2010 itu menjadi ibadah kami, satu keluarga, dan Tuhan tidak pernah gagal memimpin kami, menyampaikan firman demi firman yang sungguh-sungguh menjadi rema dan tuntunan Tuhan untuk kami menjalani sepanjang tahun itu. Jadi kalau tahun 2021 ini dicanangkan sebagai tahun pujian dan penyembahan, the year of praise and provision, secara pribadi ketika saya berdoa memasuki tahun ini, saya mendapatkan sebuah kalimat dalam hati saya bahwa tahun ini adalah sebuah tahun di mana Tuhan itu mau menguatkan dan mengokohkan perjanjiannya dengan kita. Ada sebuah kata-kata yang merema di hati saya mau bagikan, mau sharing kepada Anda ya. Dua kalimat ini, itu menjadi bagian dari perkataan Tuhan yang menjadi highlight ketika saya Desember yang lalu mencari wajah Tuhan di Bukit Doa. Kalimat itu adalah yang pertama Tuhan berkata seperti ini, aku mengingat perjanjianku denganmu. Atau gimana Bapak Ibu ketika kalimat itu muncul di hati saya tahu Tuhan sedang berbicara. Itu bukan sebuah kalimat biasa, saya berdoa hari ini kau buka hati, izinkan Roh Kudus juga meremakan kalimat perkataan yang sama ke dalam hati setiap Anda. Ya, Tuhan hari ini berkata kepada setiap kita, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan setiap hidup Anda. Lalu yang kedua, tetaplah tinggal di dalam kasih-Ku. Jadi dua kalimat ini merema dan bergema di hati saya. Aku mengingat perjanjianku dengan kamu dan tetaplah tinggal di dalam kasih-Ku. Ya. Nah, saat seperti biasanya di akhir tahun, saat di Bukit Doa itu kami ambil doa puasa beberapa hari, satu keluarga gitu ya, saya dengan suami, lalu anak-anak juga mengambil waktu doanya sendiri. Lalu ketika menyembah Tuhan, hari itu Desember 2020 ketika saya menyembah Tuhan di Bukit Doa, saya mendapatkan sebuah penglihatan tentang meterai. Awalnya jujur saya pikir ini perangko apa ya, karena bentuknya agak mirip gitu ya. Tapi kemudian hari itu saya tahu, oh ini bukan perangko, ini meterai gitu ya. Dan sekali lagi seperti Tuhan menggemakan, sembari saya mendapatkan penglihatan meterai itu, lalu kemudian dua kalimat yang tadi saya sampaikan kepada Anda itu kembali merema di hati saya. Aku mengingat perjanjianku dengan kamu dan tetaplah tinggal di dalam kasih-Ku. Bapak Ibu jangan khawatir dulu gitu ya, ngomong soal meterai, aduh maksudnya apa nih, meterai akhir zaman, enggak, bukan ke arah sana gitu ya. Yang saya tangkap bukan seperti itu, tetapi inilah yang saya tangkap, saya mau bagikan janji Tuhan ini. Saya percaya bahwa janji Tuhan ini bukan hanya untuk saya secara pribadi, tapi juga untuk setiap Anda, untuk setiap umat Tuhan, setiap orang percaya. Karena saya yakin Tuhan itu tidak punya anak emas, tapi setiap kita itu spesial di hati Tuhan. Amin. Termasuk Anda. Katakan kanan kirimu, katakan kamu spesial di hati Tuhan. Amin. Yes. Nah, izinkan saya sampaikan apa yang jadi janji Tuhan ini buat setiap kita. Tuhan telah memeteraikan tahun 2021 dengan kasih setianya di hidup kita. Ia telah mereservasi 365 hari
di tahun 2021 ini dengan dua hal ini Bapak Ibu. Kasih karunia-Nya dan kehadirannya. Dua hal ini itu adalah sesuatu yang Tuhan janjikan. Ketika saya lihat penglihatan tentang meterai itu, kalimat-kalimat ini muncul. Aku sudah memeteraikan 2021 dengan kasih karunia dan anugerahku. Aku sudah mereservasi 365 hari yang akan kau jalani di sepanjang tahun 2021 ini dengan apa Bapak Ibu? Dengan kasih karuniaku dan yang kedua dengan anugerahku. Dengan kehadiranku. Yang pertama dengan kasih karunia atau anugerahku, yang kedua adalah dengan kehadiranku. Tuhan itu berjanji bahwa kasih karunia-Nya dan kehadirannya, Dia hadir di 365 hari yang akan kita jalani di tahun 2021 ini. Dan kasih karunia-Nya itu Dia janjikan, itu akan Dia sediakan di dalam 365 hari itu. Dan kita tahu Bapak Ibu kalau kita menerima janji ini, itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan. Perlu apa lagi? Kalau Tuhan berjanji menyatakan kepada kita, bahkan sebelum kita memasuki 2021, aku mengingat perjanjianku dengan kamu. Aku meteraikan 2021, bahkan sebelum engkau menjalani satu hari pun di dalamnya. Aku berkata, it is all done. Aku sudah memeteraikannya. Ya, meterai itu seperti sebuah segel, seperti sebuah ketetapan. Meterai itu mengandung sebuah perjanjian, ada kuasanya, ada legitimasinya, ada keabsahannya. Bayangkan ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin Anda betul-betul merasakan, menangkap, bukan sekedar mendengar kata-kata, tapi menangkap janji Tuhan ini dengan segenap hatimu. Please dengarkan. Setiap perkataan ini bukan seperti seorang sekedar mendengar khotbah secara rutin. Tapi saya berdoa Anda connect dengan hati Tuhan. Saya ini sulit Bapak Ibu ya. Ingin membagikan, menyampaikan pesan hati Tuhan. Saya ingin menjadi penyambung lidah, juru bicara Tuhan. Yang menyampaikan isi hatinya. Yang saya tangkap ketika saya masuk dalam hadiratnya. Tapi pekerjaan ini tidak mudah. Kecuali hari ini setiap Anda juga connect dengan hati Tuhan. Setiap Anda juga bukan sekedar dengar sebagai rutinitas, tapi setiap Anda juga masuk dalam hadirat Tuhan. Maka Allah sendiri akan mengkonfirmasi bahwa setiap perkataan yang Anda dengar hari ini, itu keluar dari hati Tuhan. Janji itu bukan hanya untuk saya. Janji itu juga buat Anda. Dengarkan baik-baik sekali lagi. Allah sudah memeteraikan. Allah berjanji memeteraikan tahun 2021 yang kita jalani ini 365 harinya dari awal sampai akhir. Dia meteraikan dengan kasih setianya, kasih karunia-Nya, kasih anugerahnya, dan kehadirannya. Dan Allah yang demikian luar biasa, Allah yang memberikan janji yang begitu luar biasa ini, adalah Allah yang berkata, itulah perjanjianku denganmu. Bukankah itu luar biasa? Saya jujur Bapak Ibu ketika saya menangkap setiap perkataan ini, semua itu terjadi baru di sesi pertama saya memuji menyembah Tuhan, baru aja masuk bukit doa gitu ya. Baru aja kami ini duduk, saya dengan suami lalu saya baru aja mulai menyembah, menyanyikan lagu-lagu pujian, menaikkan pengagungan dari hati kepada Tuhan. Lalu kemudian kalimat-kalimat ini deras mengalir. Saya terbenam dalam hadirat Tuhan. Saya tidak kuasa menahan air mata saya. Saya nangis, saya merasakan kasih-Nya. Saya merasakan kehadirannya. Saya mendengar suaranya. Dan tiba-tiba saya merasa, sudah cukup. Saya sudah tidak butuh apa-apa lagi. Kalau Allah tanpa saya pikir-pikir, tanpa saya duga-duga memberikan janji itu di awal langsung menyerbu saya dengan janji yang demikian. Saya butuh apa lagi? Saya nggak butuh apapun. Untuk 2021, kehadirannya dan kasih karunia-Nya itu lebih dari segala-galanya. Itu melebihi apapun yang bisa saya minta. Semua sudah tercakup, semua kebutuhan saya, semua kekhawatiran saya, ketakutan saya, semuanya sudah tertutup bungkus oleh janji Tuhan yang dahsyat itu. Dan saya berkata, Tuhan, aku aman. Di dalam Engkau, di dalam perjanjian-Mu. Bapak Ibu tahu,
Apa itu yang dimaksud dengan kasih karunia? Yang Tuhan janjikan itu? Kasih karunia berbicara mengenai bahwa kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan, dari pihak Tuhan akan mensupport, akan menolong kita dalam segala kelemahan kita, kekurangan kita, kegagalan kita, ketidaksempurnaan kita, semua keterbatasan kita. Kasih karunia Allah akan tersedia bagi kita. Artinya kalau kita cuma mampunya segini, padahal kita harusnya mencapai segini, maka Allah akan mengerjakan, akan memampukan kita dengan kekuatan Allah untuk bisa mencapai apa yang harusnya kita capai. Padahal kita nggak mampu untuk kita capai. Itu yang disebut kasih karunia. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Tapi karena Tuhan. Kasih karunia berbicara mengenai karena Tuhan, dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Semua karena Tuhan. Itulah kasih karunia. Amin. Dan bukan hanya kasih karunia, lebih luar biasa lagi, dia menjanjikan kehadirannya setiap hari dalam hidup kita di tahun ini. Jika Allah hadir, jika Allah beserta, jika Allah menyertai, kita nggak perlu takut apapun, kita nggak perlu khawatir apapun, kita sanggup hadapi apapun. Sekalipun mungkin perjalanan di tahun ini adalah perjalanan yang masih tidak menentu. Saya nggak berkata, oleh karena janji Tuhan ini berarti tidak akan ada kesulitan, tidak akan ada masa sukar, tidak akan ada tantangan, tidak akan ada situasi yang berat dan menyesakkan. Bukan seperti itu loh ya Bapak Ibu, Tuhan sendiri nggak pernah menjanjikan hal semacam itu. Tapi sekalipun kita mungkin akan mengalami hal-hal semacam itu, namanya hidup. Janji yang Tuhan berikan kepada kita, itu melebihi segalanya. Janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah jaminan bahwa menghadapi apapun, kalau Tuhan sudah berkata, aku meteraikan 2021 dengan kasih karuniaku dan dengan kehadiranku, maka kita hari ini bisa berkata, aku siap ya Tuhan menjalani 2021 ini karena janjimu yang begitu mulia dan begitu luar biasa. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang Tuhan taruh di hati saya yang menjadi bagian kita untuk menjalani 2021 ini. Sekalipun janji Tuhan itu begitu luar biasa dan sudah mencakup semuanya, lalu terus apa gitu ya? Apakah kemudian oh ya udah kalau Tuhan sudah bilang kasih karunia aku cukup, aku udah meteraikan 2021 dengan kebaikanku, dengan kehadiranku, dengan kasihku. Ya sudah kalau gitu kita tinggal duduk manis aja, kita tinggal duduk bersila kaki aja, duduk santai aja, nggak perlu lakukan apa-apa. Tentu tidak demikian. Walaupun benar segala sesuatu berasal dari Dia, karena Dia, oleh Dia. Tapi tetap ada yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Namun apa Bapak Ibu? Firman Tuhan sendiri berkata, yang menjadi bagian kita, firman Tuhan katakan, perintahnya itu tidak sukar. Artinya sekalipun ada hal-hal yang menjadi bagian kita, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan itu bukanlah perkara-perkara yang terlalu sulit, terlalu sukar, atau mustahil. Perintah-perintahnya tidak sulit, tidak sukar. Ya, kita akan dengar nanti. Saya akan jabarkan beberapa hal, saya akan bagikan kepada Anda 3 hal yang Tuhan taruh yang menjadi perintahnya untuk kita lakukan. Menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Dari pihak kita, ini yang harus kita lakukan. Dan itu sebenarnya tidak sulit. Ya, tapi ya tergantung ya Bapak Ibu ya. Saat menjalani kadang-kala kita, ya perintah Tuhan tidak sukar. Tapi ya gampang-gampang sukar gitu ya. Ya, apa itu? Yang pertama, satu hal yang menjadi bagian kita adalah di dalam menjalani 2021 ini adalah, dan ketiga hal ini Bapak Ibu saling berhubungan. Poin pertama adalah tetap tinggal di dalam kasih Allah. Apa yang menjadi bagian Anda dan saya untuk menjalani 2021 ini? Dari pihak Tuhan Dia sudah memberikan janji yang begitu luar biasa. Kasih karunia dan kehadiran Dia jamin untuk setiap kita. Bagian kita apa? 1, Anda dan saya diminta untuk terus tinggal di dalam kasih Allah. Mari buka bersama dengan saya Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Saya berdoa iman timbul dalam hati Anda sementara Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Saya tahu dunia hari ini yang kita hidupi dipenuhi dengan ketidakpastian. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan,
dalam hatinya akan muncul iman. Amin, Bapak Ibu. Di dalam Tuhan ada kepastian. Janji-janjinya adalah ya dan amin. Saya berdoa Anda mendengar setiap apa yang saya sampaikan ini, iman terbit di dalam hatimu. Anda nggak lagi pesimis, nggak lagi negatif, tapi Anda mulai berharap, Anda mulai percaya kepada setiap janji Tuhan yang tadi saya sampaikan disediakan untuk Anda. Amin. Dan Anda mulai meraih apa yang menjadi bagian Anda dan saya untuk kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, tinggal di dalam kasih Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17, saya akan bacakan untuk kita semua. Perikopnya berjudul, Perintah supaya saling mengasihi. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dalam perikop yang barusan kita baca, saya tahu ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, bisa kita tangkap, bisa kita renungkan. Tetapi izinkan saya menyederhanakan untuk menjadi sebuah poin-poin aplikatif bagi kita semua. Apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam kasih Allah? Tinggal dalam kasih Allah bagi saya ada dua poin di sini. Yang pertama, tinggal dalam kasih Allah artinya mari tahun 2021 ini kita belajar untuk bersandar penuh pada kasih Tuhan atas hidup kita. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan itu sudah mencurahkan kasih yang sempurna untuk hidup kita. Dibuktikan dengan Ia memberikan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Allah itu sempurna. Tinggal dalam kasih Allah artinya setiap hari dalam tahun 2021 ini, jadikanlah kasih Allah yang sempurna yang sudah Anda dan saya terima itu, kasih Allah yang sempurna dan tidak terbatas itu sebagai modal kita, keyakinan kita, dan highlight satu-satunya serta meterai dalam setiap hari yang kita jalani di tahun ini. Apapun situasi, apapun keadaan kita hari itu, jadikan kasih Allah sebagai modal kita, dasar kita, kekuatan kita, keyakinan kita, ya. Highlight satu-satunya, walaupun ada berbagai tantangan, ada berbagai persoalan, yang kita highlight bukan persoalannya, tapi kasih Allah yang sempurna itu. Dan kita juga jadikan kasih Allah sebagai meterai. Setiap kali kita mengakhiri satu hari, kita meteraikan hari itu dengan berkata, thank you Tuhan. Apapun situasi yang aku hadapi, aku tahu kasih-Mu itu cukup bagi aku. Amin. Aku tahu kasih-Mu tidak pernah berubah. Aku tahu kasih-Mu selalu ada. Aku tahu kasih-Mu tidak pernah habis. Aku tahu kasih-Mu itu akan menopang aku dan memberi aku kekuatan untuk melanjutkan kembali di hari esoknya. Amin. Itu yang dimaksud dengan Tuhan meminta kita untuk tinggal dalam kasih Allah. Bapak Ibu mau? Apapun hari yang akan kita jalani, seperti apapun situasi keadaannya, mau hari cerah, mendung, kelabu gitu ya, hujan lebat, petir halilintar gitu ya, ataupun sinar matahari yang cerah, semuanya indah, hari apapun,
kita jadikan kasih Allah yang sempurna sebagai highlight kita, sebagai meterai, sebagai modal keyakinan dan keberanian dan kekuatan kita menjalani setiap hari. Itu yang dimaksud dengan Tuhan mau kita ini tinggal di dalam kasih Allah yang sempurna. Dan sekali lagi saya katakan kepada setiap Anda, kasih Allah yang sempurna itu sudah dicurahkan dalam hidup Anda dan saya. Jangan pernah ragukan itu. Kasih Allah itu sudah ada dicurahkan dalam hidupmu. Jangan meragukan Tuhan, jangan bertanya, masa sih Tuhan mengasihi aku? Bapak Ibu jangan lupa, Yesus sudah mati bagi hidupmu. Kitab Ratapan berkata, kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Salah satu lagu kesukaan saya, lagu jadul sih, udah lama sekali. Tapi lagu yang selalu mengingatkan saya dan lagu itu benar adanya. Karena diambil dari nats ayat Alkitab yang berkata bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis, selalu baru. Setiap pagi dicurahkan bagi Anda dan saya. Itu yang dimaksud dengan tinggal dalam kasih Allah, Bapak Ibu. Jadikan ini sebagai komitmen kita menjalani hari-hari kita di tahun 2021 ini sebab Allah sudah membuat perjanjian antara Dia dengan setiap kita. Amin. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan tinggal dalam kasih Allah adalah maksudnya juga seperti ini. Selain kita menjadikan kasih Allah itu sebagai highlight atau meterai dalam hidup kita setiap hari, Tuhan juga mau kita ini mengizinkan, meminta supaya kasih Allah itu selalu penuh di hati kita. Dan kita ini tidak memberikan ruang untuk yang namanya kebencian dan perselisihan itu tinggal lama-lama. Saya nggak bilang nggak pernah masuk gitu ya. Pastilah namanya manusia hidup dalam daging, kadang-kadang kita bisa kesel sama orang. Kadang kita bisa benci bahkan sama orang karena sesuatu yang mungkin sangat buruk yang orang itu lakukan pada kita. Tapi jangan biarkan kebencian itu tinggal. Harus segera dibereskan, Bapak Ibu. Jangan biarkan kebencian, kepahitan, kemarahan, perselisihan, pertengkaran tinggal lama-lama mengisi hati kita. Karena jika itu terjadi, maka kasih Allah ini tidak penuh atas hati kita. Kenapa? Karena janji yang kedua adalah Allah itu berkata, aku sudah mereservasi 365 hari dalam 2021 dengan kehadiranku. Allah itu mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Ia sudah mereservasi kehadirannya di tengah-tengah kita sepanjang 2021 ini. Dan karena Allah adalah kasih, itu sebabnya Ia memberikan perintah dalam perikop yang tadi kita baca. Yohanes pasal 15. Tinggallah di dalam kasihku dan kasihlah seorang akan yang lain. Amin. Nah, tahun ini ambillah komitmen Bapak Ibu untuk hidup dalam kasih dalam setiap hubungan kita dengan sesama. Sebagai contoh, saya dengan suami, kami suami istri, ya Tuhan hadir, Tuhan mau hadir, Tuhan mau sudah mereservasi kehadirannya di tengah-tengah keluarga kami. Selama 365 hari di tahun 2021 ini, kalau saya punya ganjelan, permasalahan, keberatan dengan suami saya, pertengkaran bahkan, dan itu nggak saya selesaikan, nggak dibereskan, Allah yang adalah kasih mau tinggal di tengah-tengah kami, tentu merasa nggak nyaman. Karena Dia adalah kasih, Dia nggak bisa tinggal bersama dengan kebencian, dengan salah paham, dengan perselisihan, dengan keberatan-keberatan, dengan sakit hati, dengan kepahitan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasih Allah, termasuk artinya adalah tinggallah dalam kasih Allah dalam hubunganmu satu dengan yang lain. Kasihlah seorang akan yang lain. Buanglah kebencian, bereskan setiap perselisihan. Amin. Oke, itu poin yang pertama. Gampang Bapak Ibu? Gampang-gampang susah ya? Gampangnya karena seharusnya jika kita sudah menerima kasih Allah yang memampukan kita. Susahnya kenapa? Karena kita masih hidup dalam daging. Seringkali kita akan menuruti keinginan kita sendiri. Tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, perintahku tidak susah. Karena semua sudah kucurahkan dalam hidupmu. Engkau tinggal menggunakannya dan memakainya
dan mentaati apa yang aku mau. Amin. Yang kedua, dua hal yang Tuhan taruh dalam dua dari tiga hal yang Tuhan taruh di hati saya menjadi bagian kita untuk menjalani 2021 ini, dan sekali lagi ketiganya saling berhubungan. Yang kedua adalah mari ambil komitmen tahun ini yang Tuhan mau dari kita adalah kita diminta untuk semakin menikmati dan menghargai persekutuan dengannya. Ya. Tuhan itu berjanji berjalan bersama dengan kita, menyertai kita, bahkan mereservasi 365 hari kita di tahun ini dengan kehadirannya. Nah, Bapak Ibu tahu, Tuhan Allah kita adalah Allah yang selalu rindu memiliki persekutuan kasih dengan setiap kita anak-anaknya. Saya cerita dikit ya. Bagi kita, saat teduh jam doa itu mungkin adalah sebuah disiplin rohani, sebuah jadwal yang kita tetapkan. Tapi bagi Tuhan, setiap momen di mana Anda dan saya ambil waktu untuk mencari wajah Tuhan, menaikkan pujian penyembahan dan memanggil namanya, itu momen-momen itu adalah bukan sekedar jadwal atau disiplin rohani, tapi itu menjadi momen-momen yang selalu Tuhan nanti-nantikan. Saya cerita kepada Anda tadi, sejak tahun 2010 sebetulnya sudah menjadi komitmen disiplin rohani, sebuah nasar gitu ya, sebuah janji di hadapan Tuhan dari keluarga kami untuk Tuhan, bahwa setiap akhir tahun kami akan ambil waktu sela. Kami selalu akan mencari wajah Tuhan di setiap penghujung tahun. Ya, kami akan khususkan 2-3 hari menyendiri, meletakkan segala sesuatu dan benar-benar membawa hidup kami, semuanya kami persembahkan kembali ulang di hadapan Tuhan mencari wajahnya. Bagi kami itu adalah janji, itu adalah disiplin, itu adalah komitmen. Nah, tahun kemarin 2020, karena situasi pandemi yang ada, biasanya kami ini, suami saya pasti akan nanya sama saya, kalau udah mulai bulan November gitu ya, Lip, Desember mau tanggal berapa ke Bukit Doa? Nah, tahun kemarin ini karena situasi pandemi yang ada dan juga jujur di kantor itu, sampai hari terakhir ngantor yaitu tanggal 24 Desember, kerjaan saya itu masih banyak. Saya tuh masih ngantor full dengan semua pekerjaan yang masih belum selesai, dan saya liburan pun jujur cuman kalau dihitung-hitung mungkin saya benar-benar libur itu mungkin 3 hari aja. Sisanya saya kembali mengerjakan banyak hal yang harus saya kerjakan. Jadi tahun yang sibuk buat saya, juga situasi tidak mendukung gitu ya. Kan mikir sekarang ya Bapak Ibu ya, mau pergi-pergi itu mikir. Mau pergi ke Bukit Doa aja mikir gitu loh. Aduh, nanti gimana ya? Gimana kalau pas lagi tinggi angka COVID-nya dan segala macam. Ada banyak yang jadi pertimbangan saya. Jadi tidak seperti biasanya masuk bulan Desember saya masih nggak tahu tanggal berapa ya mau ke Bukit Doa. Sampai satu kali jujur saya pernah nyeletuk seperti ini ketika suami nanya terus, Koyun nanya terus, saya ngomong kayak gini. Aduh, udahlah ya, lihat aja nantilah ya. Kalau sampai nggak bisa, sudahlah. Kan bukan tentang tempatnya. Berdoa itu kan bukan tentang bukit doanya. Kan kita tidak mengkultuskan bukit doanya sakti atau gimana, kan nggak seperti itu ya. Bukan tempatnya keramat, kan bukan semacam itu. Sudahlah, kita tetap doa, tapi kalau sampai ini ya nggak usah ke bukit doa lah. Kita lihat aja nanti waktu yang kalau semua urusanku udah selesai, nanti kita doalah di rumah aja. Di Surabaya aja, di sini aja kita berdoa cari wajah Tuhan di akhir tahun. Saya ada ngomong seperti itu. Jadi artinya di hati ini, aduh, naik enggak ya, berdoa enggak ya, ada sempat keraguan atau pertimbangan karena situasi dan kesibukan. Singkat cerita, akhirnya kami bisa mengusahakan untuk tetap datang ke Bukit Doa sekitar tanggal 20-an Desember waktu itu. Jadi di minggu terakhir saya ngambil waktu dari hari Minggu selesai ada simulasi ibadah di Surabaya, lalu kemudian selesai itu kami langsung berangkat. Ngambil waktu sekitar 2 hari sampai Selasa kami pulang. Bapak Ibu tahu, baru saya nyampe di Bukit Doa, di kamar yang sudah kami reserve gitu ya. Baru saya buka gagang pintunya itu, handle pintunya itu. Ini sungguhan, saya bukan bikin-bikin karena saya tidak sedang mikir apa-apa, saya tidak sedang punya ide apa-apa. Tiba-tiba saya tahu Roh Kudus itu seperti berbicara kepada saya. Saya rasakan sungguh-sungguh suaranya begitu jelas, dia berkata, kamu tahu enggak, aku sudah dahului kamu. Aku sudah tunggu-tunggu kamu di sini.
Waktu kamu buka pintu ini, aku sudah menanti kamu di kamar ini. Aku sudah berjalan mendahului kamu. Aku menanti-nantikan waktu ini. Waduh Bapak Ibu, saya itu ngerasakan hadirat Tuhan di kamar yang masih gelap itu. Dan kami ini masih, saya dengan tangan kanan, tangan kiri masih bawa banyak koper dan banyak barang bawaan. Tiba-tiba saya tahu seperti Roh Kudus berkata, welcome home gitu ya. Seperti I have been waiting for you. Saya sudah menunggu kamu di sini. Aku sudah mendahului kamu. Aku punya appointment dengan kamu. Aku menanti-nantikan waktu ini. Saya mau nangis dengan berkata, ya ampun. Dan di hati saya langsung muncul, bagimu ini mungkin sekedar jadwal. Tidak demikian bagiku. Bagimu ini mungkin sekedar disiplin, sebuah komitmen. Bagiku ini sebuah perjanjian kasih. Ini merupakan waktu yang aku nanti-nanti. I have been waiting for you. I'm longing for you. I'm longing for this time. Aku merindukan waktu-waktu ini. Saya nangis Bapak Ibu. Lalu saat itu juga muncul sebuah ayat. Saya ini nggak bisa hafal ayat terlalu banyak. Maksud saya itu saya nggak hafal ayat apa, alamatnya di mana tuh Anda tebakin saya. C, alamat apa? Kitab ini, ayat ini, bunyinya apa? Saya nggak hafal gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu waktu itu tiba-tiba muncul alamat ayat ini di hati saya. Sudah tahu ayat apa yang Tuhan munculkan di hati saya? Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Buka bersama dengan saya Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Saya tidak bikin-bikin semua yang saya ceritakan ini. Saya coba untuk sharingkan apa yang saya alami. Saya mau bagikan kepada Anda dan saya tahu ini bukan hanya spesial buat saya, tapi ini adalah menyatakan hatinya untuk setiap kita. Karena saya tahu bukan saya satu-satunya yang spesial di hati Tuhan. Setiap kita itu spesial di hati Tuhan. Jadi kalau Tuhan ini bicara seperti ini kepada saya tahu hati yang sama, perkataan yang sama. Dia juga ucapkan untuk setiap kita. Jadi ketika Tuhan berkata, bagimu itu mungkin sekedar, bagimu momen di akhir tahun di Bukit Doa mungkin sekedar disiplin rohani. Sekedar sebuah jadwal, komitmen, sebuah janji. Bagiku, ini adalah perjanjian kasih. Lalu muncullah Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Bunyinya demikian Bapak Ibu. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api Tuhan. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saya nggak bisa berhenti menangis ketika saya sampaikan kata-kata dalam ayat ini untuk Anda dan saya. Seolah seperti Tuhan berkata, tahun ini, maukah kamu bukan sekedar memiliki jadwal, disiplin, itu baik. Tapi aku memandangnya lebih dari itu. Bagiku setiap momen kamu mencari wajahku, itu adalah momen yang sangat ku nanti-nantikan. Aku gak sabar, aku merindukan, aku selalu menyukai, aku selalu menikmati momen-momen di mana kamu mencari wajahku dan bersekutu denganku. Maukah engkau menaruh aku seperti meterai di hatimu dan meterai di lenganmu? Karena cintaku ini kuat seperti maut dan kegairahanku, passionku terhadapmu ini seperti nyala api. Seperti nyala api cinta dan gairah Tuhan kepada setiap kita. Ketika saya mendapatkan ayat ini baru aja masuk Bukit Doa Bapak Ibu. Saya nangis, lalu saya berkata, enggak benar ini. Kok Tuhan yang minta itu dari saya? Kok Tuhan yang begitu mengejar-ngejar saya? Kok Tuhan yang sepertinya tidak bisa tanpa saya? Padahal saya tahu diri, saya yang butuh Tuhan. Saya tahu diri, saya ini siapa? Sampai di hati saya berkata, gak benar ini. Dan air mata saya terus mengalir.
Dan Tuhan itu membanjiri saya dengan kasih-Nya yang sempurna. Dengan kerinduannya. Dengan hadirat-Nya. Kalimat demi kalimat itu mengalir di hati saya. I have set for you a feast in my presence. Aku sudah menyediakan hidangan perjamuan bagimu. Aduh, Bapak Ibu, saya mungkin seperti orang gila di depan Anda. Khotbah sambil nangis seperti ini. Andai Anda bisa merasakan semua yang saya sampaikan ini. Saya berdoa Anda membuka hati Anda. Karena tidak mudah menyampaikan pesan Tuhan, berusaha untuk menjadi penyambung lidah Allah. Penyambung hati Tuhan untuk Anda. Tidak mudah. Butuh Anda sering terkonek dengan hati Tuhan. Maka Anda tahu semua yang saya sampaikan ini keluar dari hati Tuhan. Bukan saya yang lebay, bukan saya yang emosional, bukan saya yang main drama gitu ya. Saya berdoa Anda bisa merasakan kasih Allah. Allah yang begitu luar biasa. Mana ada pribadi seperti dia yang adalah Tuhan itu loh. Mana ada ya orang lain tuh punya Tuhan seperti Tuhan kita dengan pribadi yang begitu luar biasa seperti ini. Gak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Gak ada Tuhan seperti pribadi Tuhan kita yang kita sembah. Dia dahului saya di bukit doa. Dia pandang momen itu lebih dari sekedar disiplin rohani. Sebuah janji, sebuah komitmen. Dia mengharapkan, dia menantikan. Dan dia berkata, aku sudah sediakan perjamuan untuk kamu di sini. Come and have a feast with me. Datang dan nikmati perjamuan yang sudah aku sediakan bagimu. Dan Bapak Ibu tahu, disinilah saya mengerti secara satu sisi yang kecil mungkin makna dari the year of praise and provision. Tahun pujian dan penyediaan. Karena benar, di dalam hadirat-Nya, dalam persekutuan yang manis dengannya, Allah menyediakan perjamuan bagi kita, segala sesuatu yang kita perlukan. Allah sediakan. Apa itu? Kekuatan, penghiburan, kesanggupan, hikmat, tuntunan atau navigasi, penyertaan, pengurapan. Saat kita memuji dan menyembah, kita diarahkan untuk memandang kepada pribadinya yang sempurna dalam segala sesuatu dan penyediaannya yang tidak pernah habis di dalam segala sesuatu. Perintahnya tidak susah, perintahnya hanya berkata, maukah engkau menikmati? Maukah engkau tahun ini berjalan dalam 365 hari di tahun 2021 ini? Aku sudah reservasi setiap harimu di tahun ini dengan kehadiranku dan penyediaanku. Aku prepare setiap 365 hari ini, aku sediakan jamuan, hidangan di dalam hadiratku. Ya, aku hadir dan aku bukan hadir tangan kosong. Aku hadir dengan menyiapkan sebuah jamuan bagimu. Segala sesuatu yang kau perlukan. Cuman satu yang Tuhan minta. Datanglah dengan hati yang enjoy. Datanglah dengan menikmati. Setiap kali engkau datang, jangan datang dengan beban. Jangan datang karena kewajiban. Jangan datang karena itu disiplin. Kayak orang didisiplin gitu ya. Anak saya harus sekolah gitu. Kalau disiplin ngomong harus masuk sekolah, nggak boleh telat. Kita jangan datang cari wajah Tuhan semata-mata karena harus. Karena janji, karena komitmen, sekalipun semuanya itu baik. Tapi Tuhan mau kita datang dengan kesukaan. Kita datang karena kita menikmati persekutuan dengannya. Amin. Perintahnya tidak sukar. Yang ketiga, yang terakhir, yang menjadi bagian kita di tahun ini, tahun 2021 adalah Tuhan mau kita terus melanjutkan hidup berjalan sebagai orang benar, yaitu apa Bapak Ibu? Orang benar itu hidup karena iman. Amin. Apa yang membedakan kita orang benar dengan orang lain? Tuhan kita lebih rohani, lebih sempurna enggak? Kita ini satu-satunya yang membedakan kita dengan orang lain adalah kita orang percaya, orang benar, kita hidup oleh iman. Saya mungkin sedikit cerita karena tahun lalu ada banyak gereja-gereja yang tidak sempat saya kunjungin, ya tahun 2020.
karena situasi pandemi, jadi saya juga jarang berkhotbah di sepanjang tahun kemarin. Saya lebih banyak sibuk mengerjakan urusan gereja yang lain. Nah, tapi saya mau cerita tentang apa yang saya dapat dari Tuhan untuk tahun 2020 ya. Jadi Desember 2019 di Bukit Doa juga Tuhan itu memberikan rema seperti ini. Sebab jalan yang hendak kamu tempuh itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Itu Desember 2019. Belum terjadi apa-apa. Lalu dalam doa penyembahan sama gitu ya di BDI, saya mendapat penglihatan yang cukup unik bagi saya. Saya melihat seekor semut kecil itu jalan-jalan di telapak tangan Tuhan. Lalu semut itu kasihan gitu ya, begitu kecil, begitu gak ngerti apa-apa, otaknya begitu terbatas, penglihatannya terbatas. Semut kecil ini kayak stres gitu. Karena dia berada dalam sebuah environment atau lingkungan yang asing bagi dia. Semut kan biasanya jalan itu kan di tanah ya Bapak Ibu ya. Semut itu kalau sama pasir, sama tanah, sama debu, sama daun-daun, tumbuhan, rumput, itu dia nggak asing. Dia nggak bingung gitu ya. Oh ini memang habitatku, ini environment yang familiar bagi aku. Tapi hari itu dia berjalan-jalan di telapak tangan Tuhan. Di penglihatan tuh unik memang, saya tahu itu telapak tangan Tuhan dan semut kecil itu kelihatan stres banget karena dia, ini apa? Aku ada di mana gitu ya. Dia mungkin berpikir, celaka, aku tersesat di dunia antah berantah. Dan dia mungkin sangat stres karena dia mendapati segala sesuatu yang belum pernah dia dapati sebelumnya. Tanpa dia tahu, kasihan sekali si semut yang malang, dia nggak ngerti bahwa sesungguhnya dia nggak perlu takut ataupun stres karena dia ada di tempat teraman di muka bumi ini. Karena dia ada di atas telapak tangan Tuhan yang penuh kasih yang menciptakan dia. Lalu Tuhan itu cuma berbicara kepada saya seperti ini Desember 2019. Lipi, sebentar lagi kamu mau menjalani tahun 2020. Dan kamu tahun 2020 akan melalui banyak hal yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Jalan yang hendak kamu tempuh itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Tapi Tuhan itu berbicara kepada saya, percayalah penuh kepadaku. Siapa sangka ya Bapak Ibu Saudara ya, siapa pernah menduga Desember 2019 saya dapat penglihatan itu, saya dijamah Tuhan, saya simpan perkataan itu dalam hati saya, ternyata 2 bulan kemudian, masuk bulan ketiga Maret, seluruh dunia untuk pertama kalinya mengenal Mas Corona dan Mbak Corona gitu ya. Virus Corona yang selama ini belum pernah kita ketahui dan dalam sekejap dunia kita ini berubah. Kita melalui apa yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita menyesuaikan dengan banyak hal. Kita menjalani jalan-jalan yang asing bagi kita. Ya, itu dalam semua sektor kehidupan kita. Saya menyebutnya sebagai the unknown road gitu ya. Sebuah jalan yang tidak dikenal, tidak diketahui. Nah, memasuki 2021 ini, satu hari, Tuhan berbicara melalui ayat bacaan yang saya baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 2-7. Kita buka bersama-sama Galatia pasal 3 ayat yang kedua sampai dengan yang ketujuh. Galatia pasal 3 ayat 2 sampai yang ketujuh. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Nah, memang saya tahu ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, ini ditulis dalam konteks Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Galatia, menegur mereka yang mulai beralih dari fondasi iman percaya kepada Tuhan Yesus, kembali mengandalkan kekuatan dan kesalehan mereka dalam melakukan hukum Taurat. Ya, Paulus menegur dengan keras, tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya oleh iman percaya. Saya ngerti konteksnya itu. Ya, supaya nanti saya nggak dipikir ini khotbah nyomot-nyomot, nggak ngerti konteks. Saya ngerti konteksnya. Tapi hari itu Tuhan berbicara kepada saya dalam Galatia pasal 3 ini, khususnya ayat yang ketiga. Saya ulangi ayat yang ketiga berbunyi demikian.
Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bahasa Inggrisnya berbunyi demikian. How can you be so foolish? You began by God's Spirit. Do you want to finish by your own power? Saya menangkap pesan Tuhan dalam ayat yang saya baca itu. Saya tahu Tuhan seperti memberikan sebuah pesan. Nah, kamu melalui sepanjang tahun 2020 seperti seekor semut di telapak tanganku. Ya. Hanya bermodal percaya penuh kepada Tuhan, kamu survive. Berhasil melalui 2020. Amin. Coba tengok kanan kiri Anda, ya. Tengok kanan kiri Anda, lihat sekeliling. Anda semua adalah orang-orang yang berhasil survive loh. Melalui 2020 dengan masih utuh, ya. Setidaknya kita masih hidup hari ini, ya. Itu adalah sebuah anugerah loh Bapak Ibu. Kita tahu 2020 ada banyak sekali orang yang sudah tidak berada bersama dengan kita hari ini. Ada banyak orang yang meninggal karena virus corona. Ada juga yang kehilangan anggota keluarga, orang terdekat, dikasih, dicintai karena virus corona. Tidak sedikit rumah tangga yang terdampak. Saya ingat sepanjang 2020, saya work from home di rumah terbatas, tapi konseling seputar pernikahan itu mencapai puncaknya. Banyak sekali suami istri pernikahan yang digoncang karena tekanan ekonomi, keadaan dunia ini terkait pandemi itu. Akhirnya mereka ini stres ketemu di rumah berantem terus lalu mau cerai. Itu banyak sekali. Ada banyak rumah tangga yang tidak bisa bertahan di dalam tahun 2020. Ada juga banyak orang yang terdampak secara ekonomi, bisnisnya hancur. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan ada banyak orang yang stres, banyak sekali. Saya tidak bilang mereka tidak disertai oleh Tuhan. Saya tidak bilang bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengalami penjagaan Tuhan. Kita nggak perlu mempertanyakan dan nggak perlu berdebat dan nggak perlu masuk ke area itu. Tapi saya mau berbicara kepada Anda hari ini yang masih ada hari ini bersama dengan saya. Ya, entah mungkin ada sebagian dari Anda yang mungkin kehilangan juga anggota keluarga Anda atau terdampak. Tapi intinya Anda dan saya sudah berhasil survive melalui tahun 2020 dan kita tahu itu bukan karena kuat gagah kita. Amin. Itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Saya yakin itu pasti karena Anda berseru sedemikian rupa sepanjang 2020. Menjerit kepada Tuhan, mengandalkan lutut Anda semata, berdoa, mencari Tuhan. Amin. Saya yakin tahun 2020 ada tahun kebangunan doa. Atau kegerakan doa yang luar biasa. Semua orang pasti mengandalkan lututnya dan berseru kepada Tuhan. Walaupun mereka bukan pendoa. Kenapa? Karena mereka sadar, aku nggak bisa mengandalkan kekuatanku. Menjalani pandemi ini, tidak ada seorang pun yang tahu kapan ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun yang luput dari virus itu. Semua bisa kena. Mau tua, mau muda, mau miskin, mau kaya, mau berpendidikan, nggak berpendidikan. Dari level apapun virus ini tidak mengenal identitas orang. Semua orang bisa kena. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda dan saya sekali lagi bisa survive melalui 2020, semata-mata itu karena kasih karunia Tuhan. Itu yang firman Tuhan tadi katakan, itu karena kasih karunia Allah, kekuatan Allah. You began by God's Spirit. Karena kasih karunia Allah, do you want to finish by your own power? Nah, masakan 2021 ini Anda sudah survive, bisnis Anda survive, atau Anda mungkin memulai sesuatu yang baru tahun 2020 dan diberkati Tuhan. Apakah Anda mau mencoba untuk menjalani 2021 ini membangun dengan kekuatan Anda sendiri? Padahal Anda dan saya memberikan pengakuan, kalau saya bisa survive, itu karena Tuhan. Sama seperti 2020. Anda dan saya mengandalkan kasih karunia, kekuatan Tuhan. 2021, jangan coba-coba berjalan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi berjalanlah mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. 2021, mari terus berjalan dengan iman percaya. Andalkan navigasi Tuhan. Jangan merasa, oh aku tahu sekarang apa yang harus aku lakukan. Aku punya pengetahuan, aku punya pengalaman. Andalkan kasih karunia Tuhan, andalkan anugerah Tuhan, jangan andalkan kekuatan dan pemahaman diri sendiri. Sebab sama seperti 2020, 2021 ini pun
kita masih juga tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kalau 2020 Tuhan berkata, kamu seperti semut di tanganku, tapi percayalah kepadaku. 2021 ini kita juga masih belum berubah. Kita juga masih tetap selemah, sekecil, setidak berdaya seekor semut. Tetaplah berjalan di telapak tangan Tuhan. Tetaplah percaya kepadanya. Tetaplah minta tuntunannya. Tetaplah cari wajah Tuhan. Tetaplah andalkan navigasinya. Tetaplah berjalan dengan iman. Jangan bodoh. Jangan di tahun ini Anda coba-coba mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Amin. Itu yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudara, saya sudah menyampaikan 3 hal yang menjadi bagian kita. Perintahnya tidak susah. Karena semua itu dari Tuhan, berasal dari Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Tuhan hanya mau kita meraih, menggunakan apa yang sudah Ia sediakan bagi kita, dan menggunakannya untuk menjalani hari-hari kita di tahun 2021. Tinggal dalam kasih Allah, nikmati persekutuan dengannya, teruslah berjalan mengandalkan kekuatan Roh Kudus atau berjalan dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa, meteraikan setiap kebenaran firman yang sudah hamba-Mu sampaikan dengan segala keterbatasan ya Tuhan. Tapi hamba-Mu sekali lagi meminta supaya Roh Kudus, Engkau yang tinggal dan hidup dalam diri setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa, Engkau yang tinggal dalam diri mereka, Engkau yang akan menjadi sahabat penuntun, penolong, penasehat, yang akan terus mengingatkan, memimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan, menjalani hari demi hari dalam 2021 ini, dengan berpegang pada janji-Mu, berpegang pada perjanjian-Mu Tuhan. Kami percaya 2021 ini, kami akan membawa banyak sekali puji-pujian pengagungan bagi nama Tuhan. Karena kami akan mengakui dengan mulut lidah bibir kami dan hati kami sungguh-sungguh akan berkata, sungguh semuanya dari Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan selama-lamanya. Karena segala kesanggupan kami, kekuatan kami, penyediaan yang kami alami, semua berasal daripada Tuhan. Maka biar sungguh nama-Mu semakin harum dan limpah, dan mulut kami semakin penuh dengan kesaksian dan puji-pujian bagi nama-Mu. Kami bersyukur, kami menjadi umat yang memiliki perjanjian dengan Engkau. Kami mau selamanya tinggal dalam perjanjian di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan setiap firman yang kami dengar dalam hati kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, diinspirasi lewat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dan setelah kita mendengarnya, tentu saja bagian kita untuk melakukannya. Dan waktu ini adalah kesempatan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Anda perlu menerimanya supaya Anda berjalan di dalam kehidupan baru dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu bagi Anda yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya yang sederhana ini dengan suara yang keras, dengan segenap hati. Katakan demikian, katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari dan mengakui bahwa saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni, sucikan hidup saya dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Katakan, jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa satu-satunya atas hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku percaya namaku tertulis di dalam kitab kehidupan. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa ini. Anda sedang berjalan di dalam hidup yang baru. Dan izinkan kami Gereja Mawar Syaron menjadi keluarga rohani untuk memuridkan, mengajar supaya Anda terus bertumbuh dalam iman dan melayani bersama-sama dengan kami. Anda bisa klik link video di atas ini, link video Welcome Home, supaya Anda bisa dimuridkan lebih lanjut. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Oleh karena itu mari satukan hati kita sekali lagi untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau menyertai umat-Mu ya Tuhan. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus umat Tuhan kembali ke marketplace untuk menjadi garam dan terang dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan
atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Dan perhatikan kedua tanganmu yang terangkat hari ini. Tuhan pegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga apapun juga yang kau kerjakan dengan ketaatanmu kepada Tuhan, Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Langit di atasmu jadi surga terbuka, tanah di bawahmu menjadi tanah subur. Dan biar mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.